Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Yoakim dan Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Yoakim dan Ana adalah orang tua kandung Santa Perawan Maria, Bunda Yesus, Putra Allah. Keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang setia menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya serta dengan ikhlas mengasihi dan mengabdi kepada Allah dan sesamanya. Kedua orang kudus ini tinggal di Nazaret. Dari buku-buku umat Kristen abad kedua, diketahui bahwa pasangan ini amat mengharapkan karunia Tuhan berupa seorang anak. Mereka cukup lama menantikan karunia itu, dan doa-doa mereka sungguh didengarkan Tuhan. Mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan yang kemudian akan membawa sukacita besar bagi seluruh dunia. Bayi ini pun diberi nama Maria. Bagi Ana, Maria lebih merupakan buah rahmat Allah daripada buah kodrat manusia. Kelahiran Maria menyemarakan, bahkan menyucikan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Sungguh Yoakim dan Ana menjadi pribadi yang sesuai dengan maksud pilihan Allah. Nama Yoakim sendiri berarti persiapan bagi Tuhan, sedangkan Ana berarti rahmat atau karunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 44 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 15. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita, menurut urut-urutannya mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semua itu tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tentram, jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaah mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci
Menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah para leluhur yang mewarisi kekudusan. Amat menarik bahwa gereja memperingati orang tua Santa Perawan Maria, yakni Santo Yoakim dan Santa Ana. Tidak seperti para kudus lain yang dirayakan dalam liturgi gereja, sejarah Santo Yoakim dan Santa Ana tidak dikenal secara langsung dari para saksi mata yang pernah melihat dan menyaksikan kehidupan mereka secara langsung, atau yang sempat menulisnya dalam kadar tertentu. Para kudus yang dirayakan dalam liturgi gereja kebanyakan digelari kudus karena pelbagai macam dokumen dan kesaksian pendukung. Tetapi kedua orang tua Santa Perawan Maria itu sama sekali tidak kita kenal, apalagi kedua orang ini tak terekam dalam kitab suci, kecuali tulisan-tulisan apokrif yang setidaknya membuka wawasan tentang siapa mereka itu. Misalnya, bahwa mereka adalah keturunan Daud, selama hidupnya sungguh mendambakan seorang anak, dan karenanya setia berdoa dan berziarah setahun sekali ke Bait Allah di Yerusalem, dengan ikrar bahwa jika mereka dikaruniai anak, mereka akan mempersembahkannya kepada Tuhan, kurang lebih persis seperti Ana, ibu Samuel, dalam Perjanjian Lama, yang mengharapkan seorang anak dan kelak mempersembahkannya bagi Tuhan. Namun di balik itu semua, gereja mau menghadirkan aspek penting kekudusan hidup di tengah keluarga yang karena kekudusan itu melahirkan buah hati, anak-anak yang kudus bagi Allah dan sesama. Tidakkah kita melihat figur anak yang dilahirkannya, seorang gadis bersahaja, murni dan suci hatinya, yang kelak dipilih Allah menjadi ibu Yesus, sebagai ia yang lahir tanpa celah, untuk memberikan rahimnya yang kudus itu, untuk menjadi tempat bersemayam Putra Allah dalam segala kekudusan? Bukankah kualitas kesucian Maria lahir dari kesucian kedua orang tuanya yang memiliki semangat rohani yang tinggi? Kalau ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, demikianlah Maria dilahirkan dan menjadi pribadi yang tak jauh dari kualitas hidup orang tuanya, bahkan melampaui kedua orang tuanya. Dan lihatlah, bayi yang dilahirkan Bunda Maria bahkan melampaui kodrat kemanusiaannya.
Berbahagialah matamu karena telah melihat, dan telingamu karena telah mendengar rahasia keselamatan dari Allah. Berbahagialah orang tua yang melihat anak-anak yang kudus bagi Allah, dan berbahagialah anak-anak yang melihat kekudusan kedua orang tuanya. Berbahagialah para murid yang melihat Sang Guru, Yesus Kristus, dan mendengar perkataannya. Para murid memang pantas disebut berbahagia karena mereka mendapatkan karunia, melihat karya Allah, dan mendengar firman-Nya serta memahaminya. Saudara-saudariku terkasih, betapa manusia sekarang pun tak banyak berubah dengan dulu. Dunia kita sekarang ini pun akan memberikan tanggapan berbeda terhadap firman Allah, terhadap hidup saleh dan beribadah, terhadap hidup rukun dan damai. Maka hendaknya kita tidak menggolongkan diri kita dalam golongan mereka yang buta akan firman Allah. Pakailah telinga kita untuk mendengarkan dengan benar firman Allah dan menghargainya di atas segala-galanya. Dan pakailah mata kita untuk melihat bahwa Allah hadir dalam hidup kita dan hidup orang lain, terutama di tengah keluarga kita. Seperti kitab Putra Sirak, pantaslah kita menjunjung tinggi para leluhur kita sebagai orang-orang kesayangan yang kebajikannya tak terlupakan, disimpan oleh keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Dan kita pun diajak untuk melestarikan dan menyelenggarakan kebajikan itu dalam hidup kita dan anak cucu kita. Semoga demikian. Amin.